Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Oke. Ibu, nanti setelah ini kita akan melakukan praktek di kelas Bu ya. Siap ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan Bu ya di praobservasi ini. Baik. Beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Ibu terus kesiapan Ibu nanti. Pertanyaan yang pertama, indikator apa yang akan Bu Lia sajikan nanti di kelas Bu? Indikator yang saya ini ya, yang saya ambil yaitu tentang perilaku taat hukum di lingkungan sekolah dan masyarakat. Oke, indikator yang akan Ibu sajikan nanti di kelas. Oke, kemudian yang kedua Bu, metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini? Kemudian apa alasan Ibu memilih metode tersebut? Gimana? Ya. Saya insya Allah pada pembelajaran nanti akan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Ya. Yang pertama dengan metode ceramah, guru menjelaskan dengan rinci materi pembelajaran tersebut. Kemudian untuk metode diskusinya yaitu digunakan ketika anak harus terlibat aktif di dalam proses pembelajarannya itu. Itu Bu ya. Jadi utamanya kita melibatkan anak Bu ya sebagai center ya. Oke. Kemudian bahan atau alat atau sumber belajar apa yang nanti Ibu siapkan? Kemudian jelaskan seperti apa Bu? Yang nanti akan saya persiapkan alat dan bahannya yaitu yang pertama PPT, PowerPoint, mungkin saya nanti akan menggunakan Infocus. Kemudian selain itu ada buku referensi ya, buku guru dan buku siswa pendidikan kelas 8 yang relevan dengan materi yang akan disampaikan nanti. Oke, baik. Bagus Bu ya sananya. Kemudian bisa Ibu ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan seperti apa? Pertama-tama nanti tahapan kegiatan intinya ya nanti itu saya nanti akan menyajikan bentuk video Pak. Kemudian setelah itu nanti anak mengamati video tersebut dan kemudian saya akan membagi kelompok. Dalam kelompok tersebut anak melakukan diskusi gitu. Kemudian setelah itu nanti saya akan menjelaskan materi dengan menggunakan PowerPoint atau PPT yang saya siapkan. Jadi Ibu akan menggunakan PPT ya Bu ya, kemudian PowerPoint, video juga ya, sebagai media atau bahan ya yang akan digunakan. Baik Bu, itu merupakan kekinian Bu ya, sekarang kan harus menggunakan digitalisasi. Baik, kemudian pertanyaan yang nomor 6 Bu ya, materi apa yang dianggap Ibu sulit oleh siswa Bu? Jadi siswa itu sulit sekali ketika menerima materi yang kita sampaikan. Jika ada Bu ya, nanti kan Ibu prakteknya di lapangan seperti apa? Seperti apa nanti alasan Ibu untuk menjelaskannya? Saya kira insya Allah mungkin tidak akan ada yang terlalu sulit Pak, karena di sini kita menyediakan video ya supaya anak itu lebih bisa lebih bisa memahami gitu materi yang akan kita sampaikan melalui tayangan video, kemudian melalui PPT atau PowerPoint yang saya sediakan, insya Allah. Jadi boleh ini cukup matang ya persiapannya. Insya Allah. Sehingga insya Allah nanti pas prakteknya karena sudah dipersiapkan dengan matang berjalan lancar. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu, kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sehubungan yang Ibu harapkan? Peserta didik diharapkan nantinya mampu menampilkan perilaku taat hukum, baik itu di lingkungan sekolah maupun nanti di lingkungan masyarakat. Karena Ibu mapel PKN Bu ya? Betul. Baik Bu, ini pertanyaan terakhir dari pertanyaan praobservasi Bu ya. Apa yang perlu mendapat perhatian khusus Bu pada pembelajaran Ibu nanti?
maksudnya perhatian positifnya Ya. atau apanya nih Pak? Perhatian positif pada siswa. Perhatian positifnya itu begini Pak, ketika kita melakukan proses pembelajaran gunakan media yang kira-kira bisa menyemangati anak, bisa menambah gitu ya minat belajar anak gitu. Itu aja Pak. Apa gitu media yang akan nanti metode dan media yang nanti akan kita gunakan gitu. Betul sekali Bu ya. Jadi bagaimana kita menyajikan media dan metode ya di kelas nanti supaya anak itu lebih terfokus ya pada materi kita. Baik Bu Lia, saya rasa cukup ya untuk percakapan praobservasi ini. Saya berharap nanti setelah ini kan kita langsung praktek Bu ya. Siap. Nanti dengan saya Bu di kelas. Iya, siap. Jadi nanti saya akan memantau sebagai supervisor seperti apa nanti Ibu praktek di kelas. Terima kasih Bu Lia atas waktunya ya. Sama-sama Pak Ibu. Oke, Sama-sama, selamat Pak. sukses ya. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita bisa bertemu pada pembelajaran seperti biasa dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, anak-anakku, bagaimana tadi udah piket, udah dibersihkan ini kelasnya? Iya, karena apa? Karena kalau kita ingin nyaman di dalam kelas, maka kelas itu harus bersih, lingkungan kita harus bersih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang memimpin doa? Itu apa? Tadi siapa? Ya, Afzal. Silakan Afzal, kita berdoa dulu sebelum belajar. Siap, gerak, berdoa mulai. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu akan absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Abian sama kemana mereka? Oh, izin kemana? Jalan-jalan. Ada kepentingan keluarga ya. Kemarin ada pemberitahuan sih ya. Ada baiklah anak-anakku, supaya kita semangat. Nih Ibu ada satu ya buat penyemangat kita. Yang kemarin sudah kita serukan bersama ya. Hari ini kita serukan lagi ya. Silakan ini yayarnya. Nah, pada saat Ibu menyebutkan pendidikan Pancasila, kalian seperti biasa ya. Pendidikan Pancasila dengan Oke, terima kasih. Baiklah anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari masih bab 2 sama seperti minggu kemarin ya, yaitu tentang bentuk dan kedaulatan negara. Hanya pada minggu kemarin yang kita bahas yaitu bagian B, Indonesia sebagai negara republik. Selanjutnya bagian Indonesia sebagai negara. Nah, Ibu minta
negara hukum, sebagai negara hukum. Guys kan? Yang maling juga dihukum Bu, dan yang korupsi juga dihukum. Yang maling dihukum katanya. Ibu akan lihat video. Kalian silakan simak videonya ya. Merupakan sila pertama dan utama dalam Pancasila. Negara hukum Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemahaesaan dan kemahakuasaan Tuhan. Artinya, dia punya prinsip supremasi. Dari penjelasan di atas, kita semakin memahami betapa pentingnya sebuah negara dibangun. Tadi sudah kita lihat tayangan video. Kalian sudah menyimak kan? Dan apakah bacaan yang tadi dibagikan? Silahkan kalian buka dan kalian baca juga. Silahkan buka. Ya. Materinya hampir sama dengan yang tadi ada di video. Ya. Sekarang ibu minta 3 orang untuk maju ke depan. Dinda, kemudian Vika, kemudian Iki ya. Menurut AP jadi menurut APIC sebagaimana dikutip oleh CCR sedikit ya yang tadi ada di video, ciri negara hukum itu ada tiga. Yang pertama yaitu supremasi Allah atau supremasi hukum, yaitu semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan bernegara diselesaikan dengan hukum. Hukum di Indonesia itu seperti apa? Terus, apakah masyarakat sudah merasakan keadilan dalam hukum? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa menanggapi nggak? Ya. Nah sekarang ibu minta kalian coba, karena ini minggu kemarin kan sudah dibagi kelompok ya. Kalian tetap kelompoknya seperti ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Sekarang silakan menurut kalian, yang diingat kalian, tata tertib apa yang ada di sekolah atau di masyarakat, boleh yang kalian tahu atau yang kalian ingat juga. Ya, silakan Sulisna. Diskusikan dengan teman-teman. Sudah selesai semua? Sudah. Ibu minta perwakilan dari tiap kelompok maju ke depan. Sudah selesai semua? Ini yang mau maju siapa? Ayu. Kelompok 2 siapa? Dewi. Kelompok 3-nya Vika. Kelompok 4-nya Rani. Kelompok 5-nya Andika. Siapa yang kedua?
sedikit lagi, ya. Oke, kita ambil kesimpulan aja. Nah, kesimpulan pada hari ini tentang Indonesia sebagai negara hukum. Ayo, kita sebagai negara hukum. Dalam pasal 1 ayat 3 tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Segala aspek kehidupan di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala bentuk perundang-undangan serta yang berlaku di wilayah NKRI. 3. Dengan adanya hukum maka terciptanya keadilan, keamanan, dan ketertiban dan dalam lingkungan masyarakat dan masyarakat. Nah, waktunya ya, Ibu akan memberikan tugas kalian di rumah. Tugasnya yaitu yang pertama, silakan nanti kalian cari di Google, baik di media sosial lainnya, negara manakah, ayo nomor 1 ya, negara manakah yang tingkat kepatuhan hukumnya paling tinggi. Kemudian yang kedua, negara manakah yang mempunyai peraturan hukum yang ekstrim dan unik. Itu ya tugasnya. Ada yang ditanyakan? Pelajaran kita hari ini sudah paham? Terima kasih. Nah, sekarang Ibu akan membagikan satu orang satu. Ini ada ditempel. Nanti ambang ya, refleksi. Kalian buat refleksi apa yang kalian dapatkan pada hari ini, materi apa yang kalian dapatkan pada hari ini, dan masih ada Terima kasih anak-anakku. Ingat ya tugasnya ya. Nanti dikumpulkan, kirimkan jawabannya di Google. Karena pelajaran hari ini sudah selesai, maka kita ucapkan pelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih Assalamualaikum, Mulia, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Pak Iwan. Oke, ini minta waktunya Mulia. Ya, mangga. Nah, tadi kita sudah melakukan praktek ya Mulia di Ya, kelas. betul. Saya langsung mengobservasi Mulia di kelas. Nah, ini di akhir praktek ada beberapa pertanyaan Bu ya untuk Ibu. Ini di pasca observasi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan ke Mulia, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan pelajaran tadi? Pelajaran tadi.
setelah menyajikan pelajaran tadi saya merasa sangat senang, kemudian sangat bangga, intinya sudah berhasil walaupun belum 100% ya, tapi 95% berhasil dan alhamdulillah saya merasa sangat bangga, sangat senang sekali. Baik, kuliah tadi juga saya menyaksikan langsung ya, praktek kuliah cukup bagus karena di awal memang kuliah sudah mempersiapkan dengan matang sehingga tidak ada kendala sebetulnya, cukup bagus. Kemudian Bu, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan ini menurut Ibu ya? Silahkan. Alhamdulillah proses pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan dari awal sampai akhir. Betul, memang segala sesuatu harus perlu perencanaan Bu ya. Dan karena itu sudah mempersiapkannya dengan baik. Pada prakteknya tadi saya juga melihat dan menilai mengantisipasi langsung cukup bagus Bu ya. Kalau nanti dikembangkan prakteknya cukup bagus dan menginspirasi sekali Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, bisakah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran tadi yang Ibu merasa sangat bangga, puas? Hal-hal yang membuat saya merasa puas dan merasa senang yaitu ketika melihat anak sangat antusias mengikuti proses pembelajaran ya. Karena saya menggunakan metode dengan penayangan video dan lain sebagainya sehingga mereka bisa meningkatkan keinginan mereka untuk belajar gitu. Jadi minat mereka untuk belajar itu terlihat banget gitu, sangat meningkat gitu. Alhamdulillah. Baik, memang bagus Bu ya, dapat memicu minat untuk pelajaran anak ya. Memang itu yang diharapkan seorang pelajar pendidik Bu ya. Bagaimana kita memotivasi anak untuk lebih giat, lebih termotivasi. Itu kan tergantung kita bagaimana menjadikan sebuah materi yang menarik gitu bagi anak Bu ya, tidak menjenuhkan. Baik, kemudian berikutnya Bu, bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Kalau untuk ketercapaian tujuan pembelajaran, alhamdulillah sudah maksimal Pak. Ya. Sudah baik lah. Selain itu sudah mencapai 95% walaupun tadi memang kendalanya ada sedikit mati lampu sebentar, tapi akhirnya bisa berjalan kembali. Baik ya, cukup bagus. Jadi ketercapaian tujuan pembelajaran karena kita kan di awal sudah membuat tujuan pembelajaran seperti apa, karena Ibu sudah merencanakannya dengan baik sehingga hasilnya juga cukup bagus ya. Baik, berikutnya Bu, apa yang menjadi kesulitan siswa Bu? Ada nggak kesulitan siswa ketika Ibu praktek di? Kalau di dalam proses pembelajarannya saya temukan tidak ada kesulitan, tapi ketika mereka sedang diskusi, kalau untuk perbedaan pendapat wajar ya, tapi itu bisa diatasi. Alhamdulillah. Jadi secara keseluruhan siswa merasakan nyaman Bu ya? Nyaman, ya, Nyaman, tidak ada kesulitan karena tadi Bu Lia sudah mempersiapkannya dengan penyajian video, PPT dan sebagainya sehingga anak termotivasi untuk belajar. Kalau Ibu sendiri kesulitannya ada nggak pas menyampaikan? Kalau untuk dalam penyampaian materi, alhamdulillah saya tidak mengalami kesulitan. Hanya sedikit ketika kita sedang melakukan observasi langsung dengan anak itu dari awal sampai akhir, dan saya lakukan hanya di akhir. Saya percaya Bu Lia karena memang sudah siap ya. Sebelumnya kan sudah mempersiapkannya, akhirnya ya memang tidak ada kesulitan karena kita sudah siap untuk mengajar di kelas ya. Baik, adakah alternatif lain untuk mengatasi kesulitan siswa jika ada kesulitan yang kita temukan di kelas? Makanya karena tidak ada kesulitan untuk siswa, maka tidak ada. Baik, karena tadi berjalan dengan bagus ya, karena sangat bagus penyajian materi yang Ibu Lia sajikan.
banyak metodenya, pakai video, pakai PPT dan sebagainya, sehingga anak itu termotivasi untuk belajar. Tidak ada kendala, Bu ya. Baik, Bu, coba kita analisis bersama-sama, kita identifikasi hal-hal yang telah mantap atau hal-hal yang perlu kita tingkatkan berdasarkan kegiatan yang baru saja Ibu lakukan dan pengamatan saya. Adakah hal-hal yang perlu kita tingkatkan, Bu? Yang pertama mungkin yang perlu kita tingkatkan itu adalah yang pertama kita harus menguasai materi dulu, jadi penguasaan materi. Kemudian yang kedua penguasaan kelas. Ketika kita menguasai kelas, maksudnya anak itu benar-benar terlibat dalam kegiatan pembelajaran itu. Jadi kita harus bisa menguasai kelas tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan metode ajarnya, gitu. Harus tepat gitu, ya, yang nanti akan meningkatkan minat belajar siswa. Baik, bagus, Bu ya, cukup bagus jawabannya, dan memang seorang guru harus pemahaman terhadap materi yang kita sampaikan itu perlu, Bu ya. Karena bagaimanapun ya kita harus memahami materi dulu. Kemudian berikutnya kita menyajikan metode pembelajaran yang menarik ya, buat siswa, sehingga anak termotivasi, tidak jenuh ketika di kelas. Memang saya lihat tadi ketika Ibu praktek di kelas memang tidak ada kendala, anak termotivasi, semangat belajarnya, karena itulah poin positifnya Ibu sudah mempersiapkannya, sehingga ketika prakteknya ya berjalan dengan lancar. Itu dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan, Bu ya. Cukup bagus sekali praktek ini. Oke, Bu Lia, terakhir, Bu ya, ini terakhir. Kemudian yang terakhir pertanyaannya, apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya, Bu, nanti? Untuk pertemuan berikutnya mungkin saya akan lebih membuat suasana kelas biar lebih anak itu semangat, anak itu kondusif, kemudian lah meningkatkan belajarnya lebih lah gitu. Bagaimana supaya anak itu semangat di kelas, semangat untuk mengikuti belajar. Oke, baik, bagus, Bu ya. Semangatnya luar biasa, Bu ya. Semangatnya sangat luar biasa, karena begitulah harus seorang guru, semangat ya. Bagaimana nanti anak mau belajar semangat kalau gurunya tidak semangat. Betul. Baik, sangat bagus sekali, Bu Lia. Terima kasih, Bu Lia ya. Ya, sama-sama Pak Iwan. Atas waktunya, Ibu bisa meluangkan waktu untuk kita berkolaborasi. Sebetulnya ini hanya sharing saja, Bu ya. Bukan saya menggurui, bukan saya sebagai supervisor orang yang lebih tahu, tidak, Bu. Tapi kita sharing-sharing, sama-sama kita belajar bagaimana kita melaksanakan pelajaran di kelas yang lebih baik. Begitu, Bu ya. Terima kasih, Bu Lia. Sama-sama Pak. Sukses. Ya, siap.